Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan langsung masuk ke sebuah teks renungan singkat yang menarik. Judulnya Hari 7, Deklarasi Kemenangan Akhir. Judulnya saja sudah kedengeran kuat ya, kayak penutup gitu ya. Betul! Rasanya ini semacam puncak dari sebuah perjalanan refleksi. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba gali lebih dalam. Kenapa sih deklarasi penyembahan dan pengakuan kedaulatan Tuhan ini dianggap penting banget gitu? Terutama mungkin sebagai penutup atau bahkan seperti yang disarankan teks pijakan harian ya. Iya, bisa jadi. Dan teks ini tuh nggak pakai basa-basi lama. Langsung kutip dari 1 Petrus 5 ayat 11. Oh, yang itu ya? Iya, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebuah pernyataan yang absolut ya. Yuk kita coba bedah bareng. Apa sih artinya ini buat Anda dalam kehidupan sehari-hari? Ya menurut saya langsung menonjol ya dari teks ini tuh fokusnya. Dia nggak fokus ke seberapa besar masalah kita atau seberapa seram musuh yang dihadapi. Tapi lebih ke siapa yang pegang kendali gitu ya. Nah, persis. Siapa yang memegang kendali tertinggi? Teks ini seolah-olah nanya kenapa sih kita bisa nggak tergoyahkan? Jawabannya ya itu tadi, karena pada akhirnya Tuhanlah yang berdaulat penuh, bukan kekuatan lain. Jadi ini soal perspektif yang fundamental ya. Bukan sekedar lihat sisi positifnya aja, tapi benar-benar milih untuk melihat siapa yang sesungguhnya punya kuasa sampai selama-lamanya itu. Betul. Dan untuk bantu kita paham ini, teksnya pakai sebuah gambaran atau metafora yang menurut saya cukup kuat. Oh iya, apa itu? Metafora soal iblis digambarkan sebagai singa yang mengaum. Wah, kalau denger gitu kan ya lumayan bikin merinding ya pastinya. Iyalah, singa mengaum gitu. Tapi, nah ini kuncinya, perhatikan detailnya. Teks ini bilang, dia ada di dalam rantai sang pemilik semesta. Nah, oh, jadi ada rantainya. iya, jadi yang mau ditekankan itu bukan aumannya yang keras, tapi rantainya itu. Implikasinya apa? Ya, sebesar apapun ancaman itu terasa, menurut teks ini, kekuatannya itu sudah dibatasi. Dibatasi oleh kekuatan yang lebih besar gitu ya? Tepat. Dan rantai itu, ini yang menarik. Sudah ada sebelum Anda berhadapan dengan si singa tadi. Sudah terpasang. Wah, itu sudut pandang yang beda banget ya. Jadi bukan berarti kita menyangkal adanya kesulitan atau ancaman itu nggak nyata, tetap ada, tetap mungkin menakutkan. Betul, bukan penyangkalan. Tapi lebih ke reframing. Kita membingkai ulang situasinya berdasarkan keyakinan kita akan siapa yang pegang otoritas tertinggi. Oke. Jadi kesulitannya nyata, tapi kekuatannya terbatas, udah dirantai. Ini benar bisa mengubah respon kita ya, bukan cuma sekedar ayo berpikir positif. Iya, lebih dalam dari itu. Dan ini membawa kita ke bagian berikutnya yang sangat personal dari teks ini. Setelah dia kasih ide besarnya, teksnya langsung nanya ke Anda. Bagian aplikasinya ya ini? Iya, teks ini mendorong kita buat nanya ke diri sendiri nih. Apakah pengakuan akan kedaulatan Tuhan ini udah jadi dasar keyakinanku? Dalam juga ya pertanyaannya, bukan pertanyaan ringan ini. Mengajak kita ngecek fondasi iman kita ya. Banget. Terus ada saran doa yang simple, tapi menurut saya kena banget. Apa itu doanya? Pokok doanya gini, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas masalahku. Simple kan? Iya, simple tapi langsung ke intinya ya. Mengakui kuasa Tuhan, bahkan atas masalah spesifik yang lagi kita hadapi. Betul. Gampangnya ini kayak jembatan gitu ya, antara konsep teologis yang mungkin terasa, wah agung, jauh gitu kan, dengan kekhawatiran konkret yang Anda hadapi hari ini. Teks ini nyaranin supaya pengakuan ini bukan cuma di kepala. Tapi jadi respons pertama gitu ya. Nah, jadi respons pertama Anda, terutama di awal hari, biar bisa menempatkan pertempuran kita pada perspektif yang benar. Gitu katanya. Menarik, jadi semacam latihan mental dan spiritual harian ya. Bukan cuma sekedar tahu Tuhan berkuasa, tapi secara aktif mengakuinya. Apalagi pas lagi ada masalah. Ini membawa kita ke penutup teksnya nih, yang ngomongin soal berjalan dalam otoritas. Kedengarannya ini bukan sikap pasif ya. Oh, sama sekali bukan. Justru ini panggilan untuk hidup secara aktif. Kalau Anda percaya Anda anak dari Raja yang berkuasa, seperti kata teks ini, ya berarti Anda diharapkan berjalan dengan kesadaran akan otoritas dan dukungan yang Anda miliki. Bukan soal sombong tapi ya? Bukan. Ini lebih ke soal hidup dari identitas baru Anda itu. Identitas yang didasarkan pada keyakinan akan kedaulatan Tuhan tadi.
Ini tentang bagaimana keyakinan itu mewujud dalam sikap dan tindakan Anda sehari-hari. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, teks singkat ini intinya ngajak kita pada sebuah pergeseran perspektif yang cukup radikal ya, melihat segala sesuatu apalagi tantangan lewat kacamata kedaulatan mutlak Tuhan. Betul. Dan mengakui hal ini secara sadar, terutama di awal hari, itu diharapkan bisa mengubah cara Anda menjalani hari itu. Sip. Nah, sebagai penutup kupasan kita kali ini, ada satu pemikiran lanjutan nih buat Anda bawa pulang. Silahkan. Bukan dari saya, tapi dari teks ini juga sebagai bahan renungan lanjutan gitu. Oh, oke. Gimana tuh? Coba Anda renungkan sejenak deh. Kalau Anda benar-benar ya sampai meresap gitu, menginternalisasi gagasan bahwa singa yang mengaumi itu memang sudah terikat rantai oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Seperti yang digambarkan teks tadi ya? Iya, persis. Kira-kira nih, bagaimana respon spontan Anda? Jadi, reaksi pertama Anda gitu, saat Anda menghadapi kejutan yang nggak enak atau tantangan berikutnya dalam hidup Anda. Menarik itu. Jadi bukan respons yang sudah dipikirkan matang-matang, tapi reaksi spontan pertama ya? Iya. Mungkin itu bisa jadi semacam eksperimen kecil buat Anda hari ini atau besok, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut saat Anda melanjutkan aktivitas Anda. Betul. Bagaimana internalisasi keyakinan itu mengubah refleks kita ya? Oke, poin yang sangat bagus untuk dibawa pulang.